Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sebelum saya menyampaikan kisah pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada follower saya yang sudah like, kemudian yang sudah subscribe video atau channel ini. Mudah-mudahan channel ini seterusnya akan kita sampaikan tentang kisah-kisah sahabat, kisah para ulama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih. Baiklah, untuk hari ini adapun yang mau saya sampaikan secara singkat adalah kisah sahabat bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Nama lengkap beliau Khalid bin Walid bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum al-Quraisy. Biasa ia dipanggil itu Abu Sulaiman dan digelari Saifullah al-Maslul. Maknanya pedang Allah yang terhunus. Kemudian Khalid bin Walid ini lebih muda 13 tahun dari Nabi. Lebih muda 13 tahun dari Nabi. Ibunya bernama Asma. Asma adalah saudara perempuan dari Ummu Fadl, istri Abbas, paman Nabi. Kemudian Khalid bin Walid menikmati kekayaan ayahnya yang sangat berlimpah. Ia juga tidak pernah menggeluti pekerjaan tertentu di masa jahiliyahnya. Kemudian ia hidup poya-poya dan menggemari pekerjaan seperti latihan penunggang kuda. Dia gemari itu penunggang kuda. Kemudian lomba pacuan kuda. Kemudian berburu. Yang tiga ini dia sukai. Kemudian Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang. Seorang panglima perang yang terkenal pemberani dan penyabar. Dan juga terkenal sebagai seorang orator, orator ulung yang fasih. Kemudian tampuk pimpinan perang ditumpukan kepada beliau oleh kaum Quraisy hingga akhirnya ia menjabat sebagai pemimpin pasukan berkuda dan kepala gudang persenjataan Quraisy. Ia berperang melawan kaum muslimin dalam perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Kami ulangi, ia berperang melawan kaum muslimin dalam perang Badar, perang Uhud dan perang Khandaq. Dalam perang Uhud, ia menyerang pasukan kaum muslimin dari arah belakang. Di saat ia melihat pasukan pemanah muslim turun ke bawah bukit
untuk menghimpun harta rampasan perang. Inilah ia, Khalid bin Walid. Ia berhasil merubah kekalahan pasukan orang-orang musyrik menjadi sebuah kemenangan yang gemilang. Ya, pada masa itu ia masih dalam keadaan musyrik. Ya. Dalam perang Khandaq, ya, Khandaq itu dikatakan parit. Ya. Ia menyusun strategi untuk melintasi parit dan hampir saja ia berhasil melintasinya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengirimkan badai kencang sehingga pasukan yang dipimpinnya mundur dan menderita kekalahan. Kemudian saudaranya itu, saudaranya Walid, pernah mengirimnya sepucuk surat dalam rangka untuk mengajaknya masuk Islam. Dalam surat tersebut, Walid menuliskan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma ba'du. Ini isi suratnya. Sesungguhnya aku belum pernah melihat sesuatu yang paling aneh dari keenggananmu masuk Islam. Saudaraku, gunakanlah akal sehatmu. Pantaskah orang seperti Anda tidak mengerti tentang Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepadaku, "Di mana Khalid? Di mana Khalid?" Aku menjawab, "Mudah-mudahan Allah mendatangkannya." Nabi mengatakan, "Pantaskah orang seperti dia tidak mengerti tentang Islam? Seandainya dia menjadikan dendamnya dan kesungguhannya bersama pasukan kaum muslimin, niscaya hal itu lebih baik baginya. Dan kami akan mendahulukannya sebagai panglima perang daripada yang lainnya. Pikirkanlah, wahai saudaraku, sebab kamu telah kehilangan banyak peluang untuk meraih amal saleh." Sepucuk surat ini yang menjadi faktor penyebab Khalid masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid, ia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon ampunan kepada Allah bagi dirinya. Dia minta kepada Nabi bahwa semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Rasul pun memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Khalid dalam rangka untuk memenuhi keinginannya. Keinginan dari Khalid bin Walid adalah semua dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian setelah tiga panglima perang yang ditentukan oleh Rasulullah gugur dalam perang Mu'tah, Khalid berinisiatif memimpin pasukan kaum muslimin. Luar biasa. Ia merubah strategi perang secara total. Pasukan Romawi mengira bahwa kemenangan akan mereka raih setelah melihat perbedaan kostum perang pasukan kaum muslim. Khalid dan pasukannya akhirnya berhasil masuk menerobos sebuah benteng pertahanan pasukan Romawi. Luar biasa. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tebus masuk ke pasukan Romawi. Pertahanannya masuk ke pasukan Romawi. Luar biasa. Lewat benteng inilah pasukan kaum muslimin dapat keluar dari kepungan pasukan Romawi dengan selamat. Alhamdulillah. Pada saat pembebasan kota Makkah, Khalid bin Walid menghancurkan patung Al-Uzza sambil bersyair. Syairnya apa? "Hai Uzza, aku mengkufurimu bukan untuk memohon ampunanmu. Aku melihat bahwa Allah telah menghinakanmu." Kemudian Khalid bin Walid ikut dalam perang menumpas orang-orang murtad pada masa itu. Kemudian orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, dia hancurkan semuanya. Dan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat,
Kemudian Khalid bin Walid juga pernah memimpin pasukan kaum muslimin untuk membebaskan beberapa wilayah baru. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ketika melihat ada kelemahan dalam barisan pasukan kaum muslimin dalam perang Al-Yamamah melawan Musailamah Al-Kazzab pada masa itu, ia menyerukan untuk memisahkan barisan pasukan kaum muslimin. Dia sampaikan seperti itu. Ia menyerukan untuk memisahkan barisan pasukan muslimin. Ia memisahkan pasukan kaum muhajirin dari pasukan kaum ansar. Dan memisahkan pasukan setiap kabilah. Dengan strategi ini, cara dia ini, pasukan kaum muslimin meraih kemenangan gemilang luar biasa yang belum pernah mereka raih sebelumnya. Ini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, luar biasa, panglima. Kemudian ketika pemimpin pasukan tentara Romawi bertekad untuk memerangi kaum muslimin pada masa itu, Abu Bakar mengatakan di hadapan kaum muslimin, "Demi Allah," kata Abu Bakar, "demi Allah, aku akan menumpas mereka dengan Khalid." Luar biasa. Ini Abu Bakar yang ngomong. Demi Allah, aku akan menumpaskan mereka dengan Khalid. Luar biasa. Kemudian panglima pasukan Romawi pernah mengatakan kepada Khalid, Mahan itu namanya si Mahan, panglima dari pasukan Romawi. Mahan ini berkata kepada Khalid, "Kami telah mengetahui bahwa kalian tidak akan keluar dari wilayah kalian kecuali karena kelaparan dan dengan susah payah. Jika kalian mau, aku akan memberi setiap prajurit di antara kalian 10 dinar." Ini dikatakan Mahan. Sudah dikasih 10 dinar, kemudian pakaian dan makanan. Dengan kompensasi kalian meninggalkan wilayah kami dan pulang ke wilayah kalian. Tahun berikutnya, aku akan mengirimkan sebanyak ini kepada kalian. Khalid dengan tegas menjawab. Ini Khalid. Apa jawabannya? Bukan kelaparan yang mendorong kami keluar. Bukan kelaparan mendorong kami keluar dari wilayah kami. Sebagaimana yang telah Anda sebutkan tadi. Tapi kami adalah kaum yang meminum darah. Luar biasa. Tapi kami adalah kaum yang meminum darah. Kami telah mengetahui bahwa tidak ada darah yang paling segar dan paling baik kecuali darah orang-orang Romawi. Ini yang ucapkannya. Luar biasa. Karena itulah kami datang ke wilayah Anda. Ini yang dikatakannya kepada Siwahan, panglima Romawi tersebut. Ia katakan, saya ulangi bahwa kami adalah kaum yang meminum darah. Luar biasa ini. Ini adalah penghinaan kepada Mahan, agar Mahan drop dengan hal itu. Kemudian sambungnya cerita tersebut adalah, kami telah mengetahui bahwa tidak ada darah yang paling segar dan panglima baik kecuali yang paling baik, darah yang paling segar dan paling baik yaitu darah-darah orang-orang Romawi. Luar biasa. Makanya kami tidak akan keluar dari wilayah Anda. Kemudian Khalid bin Walid adalah panglima yang sangat lihai dan cerdas menghadapi musuh. Kemudian Khalid bin Walid juga dapat menangkis setiap manuver militer musuh dan menghalau pasukan yang ingin melakukan desersi dari pasukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Yarmuk, Khalid menegaskan pasukan wanita di garis belakang, pasukan yang tujuannya untuk membunuh prajurit yang berusaha melarikan diri dari medan tempur. Ia pernah berhasil membebaskan seluruh wilayah Syam. Luar biasa Khalid bin Walid ini. Dalam pertempurannya seringkali ia menyerukan di hadapan pasukannya,
Siapa di antara kalian yang berjanji akan berperang sampai titik darah penghabisan, berhembuslah engkau, wahai angin surgawi. Allahu Akbar. Sesungguhnya hari ini adalah hari Allah, dan di hari ini tidak pantas berlaku sombong. Ikhlaskanlah perjuangan kalian. Allah akan melihat setiap amal usaha kalian. Ini yang diucapkan oleh seorang panglima besar luar biasa, Khalid bin Walid. Kemudian Umar bin Khattab pernah mencopot jabatan Khalid pada masa itu sebagai panglima perang, agar orang tidak menjadikan Khalid sebagai fitnah bagi dirinya. Sengaja dicopot oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bermaksud mengangkatnya kembali, akan tetapi Khalid menolaknya. Tentang Khalid, Abu Bakar pernah berkata, kaum perempuan lemah untuk melahirkan orang seperti Khalid. Luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Abu Bakar. Al-Hafiz bin Katsir pernah mensifati Khalid sebagai orang yang tidak pernah tidur dan tidak membiarkan seorang pun di antara pasukannya yang tertidur. Luar biasa. Kemudian Khalid bin Walid pernah juga mengatakan, tiada malam yang dihadiahkan kepadaku seorang pengantin wanita, atau dikabari berita kelahiran seorang putraku, lebih aku sukai dari malam yang sangat dingin dalam sebuah misi perang, dan pagi harinya aku menyerbu pasukan musuh. Luar biasa. Dia lebih senang dalam keadaan berperang daripada daripada dia mengalami yang namanya seorang pengantin baru, pengantin. Kemudian ketika akan meninggal, luar biasa, ia mengatakan, aku telah menyaksikan sekian banyak serdadu, aku telah menghadapi sekian banyak serdadu, dan di tubuhku tidak ada tempat melainkan di sana ada bekas tikaman pedang, tombak dan anak panah, dan inilah aku yang akan mati di atas pembaringanku sebagaimana matinya seekor unta. Inilah dia katakan, sekujur tubuhnya penuh dengan tebasan, dengan kena tombak, anak panah dan lain sebagainya. Itulah Khalid bin Walid. Kemudian ia meriwayatkan 18 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang yang paling pedih siksanya kepada manusia di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Khalid bin Walid meninggal di Hims atau di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Di era modern sekarang ini, strategi perang Khalid bin Walid masih dipelajari di berbagai universitas di Jerman dan Inggris. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ada manfaatnya tentang Khalid bin Walid, dan beliau menjadi ahli surga dan kita juga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.